kiri, winger kiri tuh Kevin Verdong. Verdong, oke. Gelandangnya Nah, gelandangnya Pelupesi, Nathan. bisa sama Jenner mungkin ya. Oh, jadi Joy sama Jenner ya. Iya. Kanannya Kanannya Sandy Walsh. Sandy Walsh. Nah, ini untuk formasi kira-kira starting 11 lah. Timnas Indonesia lawan Saint Kitts and Nevis. Kira-kira pola apa yang diturunin oleh John Herman? Makanya ada bocoran nggak sih pelatih sekarang bakalan pakai formasi apa? Kalau yang sama kenceng main sih ya 4-3-3? 3-4-3. Karena kan 3-4-3? kenapa 3-4-3 yang dipilih? Karena mayoritas pemain top kita di posisi belakang kan. Misal ya 3 back tengah lu bisa mainin Jay Ijes, Rido, Justin Hubner, atau kolaborasi lah untuk Kevin Dix, Jay Ijes gitu. Kalau lu gimana? Kayaknya bakalan pakai 4 sih kalau 4. Nah, kalau 4 berapa? 4-3-3, 4-2-3-1. 4-3-3 sih kayaknya. Kiper siapa kiper? Kipernya Nah, Paes sama Emil Adero lagi gacor. iya lagi. Tapi Paes Emil kemarin kegolan juga di Ajax. Sama Ajax juga lagi jelek kan, langsung dipecat pelatih kan si. Iya, benar. Iya, pelatih langsung dipecat. Dan Martin Paes bagus, cuma kalau gue lihat Emil ya levelnya masih di atas. Dan terbukti di Serie A juga dia salah satu kiper dengan saves terbanyak kan. Iya. Dan Karena bikin, serang mulu itu iya, juga. serang mulu Iya. kan. Jadi kalau dia jelek tetap aja gol juga Pep ya kan. Makanya ya Emil Kayaknya sih. Emil sih pilihannya Emil ya. Terus 4 back belakangnya siapa? Kanan Jay. siapa? Bek kanan siapa? Bek kanan Sandy Walsh, Ini bos, tengahnya 2 Jay sama Rido. kiri Kirinya Nathan, Verdong dia main gelandang dah. gelandang. Kayaknya. Berarti Nathan. Berarti Kiri Nathan. Hapner. Nah, Kiri bisa. Hapner, Ya, bisa. di klub juga dia main wingback kiri ya. Main kiri dia. Oke banget Hapner. Nah, terus di tengah. Di tengahnya Verdong Ini berapa formasi? 4-2-3-1, 4-3-3? 4-3-3. 4-3-3. Oke. Verdong. Verdong terus Ezra sama Pelupesi. Oke, mungkin Ezra berarti posisi agak ke depan ya. Jadi double pivotnya Verdong sama Pelupesi. Iya. Nah, depannya? Depannya Hoki. Oke. Di kirinya Kanan. ada Berarti Oki winger kanan. Hoki main Oh, penyerang tengah. penyerang tengah. Tengah, oke. Kanannya siapa ya? Jakob, Kanannya bisa Yakob, kirinya Ezra, Beckham. Oke. Karena Ezra dipilihnya kan buat main di gelandang kan, walaupun dia Oh bisa iya, main depan oh iya juga. benar. Ya, walaupun di Persik kan sekarang ya dia seringnya main di winger kan. Iya. Dan oke banget mainnya, salah satu pemain lokal tersubur lah. Iya. Dengan koleksi 6 gol dan 9 Kapten assist. lagi kan? Kapten lagi. Iya. Kalau Bang Rifan gimana posisinya kira-kira? Formasi. Iya, kalau formasi kayaknya pakai 3-5-2 ya. 3-5-2. 3-5-2. Back. Nah, back nih agak bingung nih. Pasti pusing tuh Herman tuh ya. Kevin Dix di Mönchengladbach sekarang jadi back tengah bagus gitu. Tadi nggak disebut Kevin Dix sama Iya. lu ya? Iya. Karena milihnya gue Rizky Ridho lokal. Rido. Iya, makanya kalau tengah tuh kayak mungkin bisa jadi Jay Zes, Kevin Dix, mungkin Rizky Ridho bisa, atau Justin Hubner bisa. Ya, Rizky Ridho, Kevin Dix dan Jay Ijes tuh udah duet trio itu lagi Iya, lawan Irak ya. iya. Itu kuat banget sebelum ya ada blunder lah, ya kan. Salah satu pemain saat itu. Nah, terus di Terus tengah. kiper siapa? Kiper Emil. Kiper. Oke. Yang diincar Juventus. Wih, Hebat realisasi ya. Iya. Karena kalau Emil ke Juve ada potensi dia jadi kiper utama karena si Michel di Gregorio itu juga lagi goyang performanya. benar. Nah, terus Terus kiri, winger kiri tuh Kevin Verdong. Verdong, oke. Gelandangnya Nah, gelandangnya Pelupesi, Nathan. bisa sama Jenner mungkin ya. Oh, jadi Joy sama Jenner ya. Iya. Kanannya Sandy Walsh. Sandy Walsh. Nah, depan nih temennya Ole Romeni nih yang bingung. Oke, iya. Ya. Oh iya ada Ole ya. Iya, Dole. Ada, ya sebenarnya ada Ragnar, Ada ya, Mauro. Walaupun kecil gue Iya. kalau gue nggak yakin Mauro bakal masuk squad squad 20, akhir ya, iya. squad 23 pemain ya, karena di Persija pun dia masih struggle buat jadi starter kan. Belum perform ya. Yang perform, ditambah lagi dia juga baru cedera kan, dan belum tahu nih dia udah pulih atau enggak, karena terakhir lawan Borneo absen ya kan, terus juga lawan PSM absen ya kan karena cedera. Makanya kita tunggu aja sih siapa nanti di pemain-pemain di Mas Bur belum ya? Apa nih Mas Bur? Kalau gua sih yang lihatnya 3-4-3 ya, Oh, 3-4-3. karena merujuk ke susunan pemain atau komposisi skuad saat ini ya. Di kiper Emil, back tengah ya Rido, Ijes dan Hubner. Terus di full wing back kanan Kevin Dix, wing back kiri
mungkin Verdong. Nathan lah mungkin. Karena Nathan di Fortuna Sittard, di Willem Twee, Iya. dia main di fullback kiri terus kan. Tengah ya, kalau menurut gue dengan ketiadaan Tom Haye ya komposisi terbaik Verdong sama Pelupessy sih. iya. Verdong tuh keren banget main di tengah kalau gue lihat. Jadi ya itu. Terus di depan mungkin Jakob ya. James belum sebut James. Di James juga, tapi nah itu di James juga bisa sih di wingback kiri ya. Iya. Wingback kiri bisa ya saingin lah sama Nathan. Antara Nathan, ya. Kalau di wingback kanan gue lihat Jakob. Di winger kiri ya Ezra bisa ya. Depan Ole. Kalau Ole fit, karena Ole ini di 2 match terakhir Oxford dia nggak masuk DSP, kabarnya cedera. Nah jadi kan sebenarnya 41 pemain atau profesional player yang dipanggil kemarin tuh nggak ada jaminan pemain itu sebenarnya dalam kondisi bugar kan. Terbukti Miliano sendiri kan cedera di minggu dini hari. Tapi ketika pengumuman skuad di hari Senin tetap ada kan namanya. Nah, makanya Ole juga ada potensi absen sih. Ada potensi ya. Harapannya sih bisa main kan. Gitu sih kalau gua ngelihatnya dari komposisi atau formasi yang mungkin diturunin oleh Jan Hartmann di FIFA Series 2026. Nah, ini kan menariknya dari 41 pemain ini ada nama Elkan Bagot ya. Iya. Kalau lu gimana? Elkan Bagot buat masuk starter? Atau paling nggak masuk 23 pemain nggak? Ada kansnya? Tadi nggak ada yang pilih Elkan ya? Iya, makanya kan. Kemungkinan sih masuk Elkan, tapi buat jadi starter enggak karena saingannya kan ketat kan. Tapi buat main di pertandingan nanti sih kansnya besar sih kayaknya Elkan Bagot buat main. Kan udah lama juga kan ngeliat. Itu makanya yang gue pengen banyak yang main lama akhirnya dipanggil lagi kan kita juga pengen lihat mereka main juga kayak gimana karena kan ya jujur di level klub kita nggak mantauin dia tiap minggu kan karena timnya ada banyak jadi kita dia mantau dia ya di timnas aja kecuali di pemain punya ya dalam tanda kutip ya istimewa banget misal kayak siapa ya kayak Miliano lah di Excelsior tuh gue selalu curious banget, maksudnya setiap kali Miliano main tuh gue selalu nonton kalau Excelsior main karena keren banget tusukan-tusukannya. Terbukti kan dia baru pertandingan, baru beberapa match saya udah golin 2 kan di Eredivisie kan. Udah yang cederain orang pemain Bulgaria nih ya, waktu heboh tuh netizen tuh. Walaupun ya, jahat tuh mah. Bener. Sebenarnya sih itu pelanggaran ditabrak doang, kan? Ditabrak badan kan, cuma posisi Miliano, posisi jatohnya terbang gitu kan. Salah jatuh, jadi putus lagi di ACL-nya, itu sih. Gimana? Kan saya akan masuk ya? Masuk sih, kayak masuk ya. Apalagi ya ini. Starter masuk? Oh enggak, maksudnya main kayak masuk. 23 pemain. Dan respon netizen tuh lucu-lucu soal Elkan yang masuk ya. Ntar dia bakal jadi yang dirundung lagi nggak nih ya? Kan kebiasa pemain-pemain baru kan. Oh iya, dikerjain ya. Iya. Kan dia senior ya sebenarnya. Walaupun orang lama. Kayaknya sih enggak ya. Kan biasanya kan Sandy Walsh itu yang kayak gitu, tapi kan Sandy Walsh sama Bagot senioran Bagot. Dan posisinya kan Bagot sama Sandy Walsh juga sempat singgungan kan, sempat berada di tim yang sama. Mereka sama-sama main di Piala Asia kan. Jadi kayaknya nggak ada sih kayak gitu. Kalau libur ada ini nggak? Pemain yang pengen ditonton nggak nanti? Siapa gitu yang pengen banget? Sebenarnya sih ya gue pengen banget lihat Tom Haye karena di Persib mainnya oke banget kan. Tapi dengan ketiadaan dia sih gue pengen lihat Ole lagi. Berapa pertandingan sih dia nggak boleh main? Kalau Tom Haye 4 dan baru bisa main di AFF. Jadi kan 2 match di FIFA Series Maret, terus itu udah dihitung ya? Iya, masuk. Dan juga di FIFA Match Day Juni, jadi dia baru main tuh di AFF. Ya di AFF ya dia pasti main karena kan Super League masih libur kan. Dan gak ada alasan John Hartmann atau PSSI nurunin pemain U23 lagi. Kalau dulu kan ya U23 diturunin alasan buat persiapan SEA Games. Nah ini apa Asian Games lagi alasannya. Asian Games kita nggak lolos karena kan cuma piala negara-negara yang lolos ke Piala Asia U23 doang kan. Yang main di Asian Games nanti di 2026. Nah ini kan selain perkembangan timnas juga, ini yang lagi rame katanya PSSI bakal naturalisasi 1 pemain keturunan nih. Sebenarnya 2 tapi kabarnya nih 1 nama nih yang lagi kenceng. Nah ini penyerang VV Venlo nih, Dan Zandbergen namanya. Dia di Liga 2 Belanda musim ini udah golin 6 gol dan 3 assist dan juga dari 26 pertandingan. Tapi kalau kita lihat tarik lebih sempit lagi, 6 gol dan 3 assist ini dibuat dalam 9 pertandingan terakhir. Jadi kan lagi on fire lah bisa dibilang. Nah cuma di sisi lain banyak yang meragukan kalau Dan Zandbergen dinaturalisasi, diprediksi dia
setelah pegang paspor UNI pasti main di Super League. Iya. Karena kualitasnya ya biasa aja sih pasti ya kalau gua lihatnya, karena kan banyak juga pemain-pemain ya, bahkan jangankan pemain Liga 2 Belanda, pemain Eredivisie aja banyak setelah 1 tahun 2 tahun dinaturalisasi langsung main di Super League kan, karena itu kan ya kalau kita harapannya pemain-pemain ini dinaturalisasi untuk eksis di Eropa kan, karena pengalaman mereka itu dibutuhkan untuk meningkatkan performa timnas. Kalau lu sendiri gimana ngeliatnya dengan Denzel Bergen ini? Setuju dinaturalisasi atau ya cari pemain yang lebih oke lah? Kalau bisa levelnya kayak Jay Hijas, kayak Kevin Dix gitu. Ya sebenarnya kan emang kebutuhan kita kan buat striker kan, buat cetak gol kan. Betul. Terus banyak striker kita juga pada cedera juga kan. Ole masih belum tahu, Ragnar juga masih belum tahu gimana kondisinya ya. Kalau emang dinaturalisasi ya kalau bisa jangan yang kayak pemain lain tiba-tiba main di Super League gitu. Terus malah lagi rame juga di grup-grup bola nih, bentar lagi katanya Tomai juga mau tarkam nih katanya. Banyak main Super League ini tinggal nunggu libur aja nih. Kan karena kan mereka kan udah mulai main di Liga Indonesia kan, terus nanti kalau liganya libur pada mau ngapain bingung kan, ntar juga suka banyak ya. Bos-bos Tarkam bakalan ngajakin pemain-pemain itu buat main nih. Riskan jadi banget sih itu. Itu makanya kalau feeling gua sih sekelas Tom Haye dia pasti lebih pilih pulang ke selain Belanda. Tom Haye juga yang lain juga jangan sampai pada jangan mau lah, kan bisa kayak Liano, soalnya iming-imingnya juga lumayan. Iya gede pasti. Satu pertandingan misalnya 100 juta siapa yang Iya mau? benar. Ini kayak waktu itu kan yang agen Agung ya? Dibilang tuh Evan Dimas aja ketika main di Kalimantan 1 match aja. Iya. Itu ratusan juta, biar 100. Dan ada yang mau bayar. Iya. Gimana yang ini udah main di Indonesia lagi kan? Iya, makanya. Nah, itu. Berarti kita harus peringatin juga nih pemain-pemain naturalisasi yang udah main di Indonesia jangan sampai ketemu di Tarkam nih. Kalau Ivan gimana ngeliatnya? Layak gak sih Denzel Bergen dinaturalisasi atau ya udah skip aja cari pemain lain, karena kan banyak pemain juga yang levelnya level atas nih, maksudnya masih bisa diupayakan PSSI untuk dinaturalisasi. Misal Pascal Struijk, back Leeds United, walaupun back kita udah banyak, ya kenapa enggak? Kan itu ningkatin kualitas timnas kan dengan masuknya dia, atau Jadon Oosterwolde pemain Fenerbahce, terus juga ada Dejiro Chirino pemain Almeria, terus juga ada Tristan Goyer di PC Zwolle yang dalam 5 match terakhir Eredivisie golin 3. Nah gimana? Ya kalau cuma dinaturalisasi entah juga jadi cadangan atau bukan pemain utama, mending nggak usah sih ya, cari yang lebih baik aja gitu. Apalagi kualitas kita juga yang dinaturalisasi udah bagus-bagus gitu. Jadi ada alangkah baiknya PSSI itu pikir-pikir lagi kalau. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.